Halo, kembali lagi dengan Paman Yal. Yang kali ini mau bahas tentang Prabowo. Agak males sih ya, tapi ya ini kan bisa jadi pembelajaran buat kita bersama. Jadi, ayo kita bahas. Prabowo Subianto dia sebagai presiden terpilih untuk periode 2024 sampai 2029. Walaupun terpilihnya dengan cara yang ya gitu deh ya. Dia ini bakal punya banyak tantangan dan pilihan dalam menentukan arah kebijakan dan koalisi politik di masa depan. Hubungan dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya dengan Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu faktor kunci yang akan mempengaruhi arah kepemimpinannya. Dalam fakta politik Indonesia yang ada, koalisi partai politik adalah hal umum yang dilakukan untuk memperoleh dukungan di parlemen. Nah, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai terbesar dan paling berpengaruh, tentu menjadi target penting bagi Prabowo untuk bisa membangun koalisi yang kuat. Keterlibatan PDI Perjuangan dalam koalisi pemerintahan Prabowo ini akan memberikan stabilitas politik dan dukungan legislatif yang diperlukan untuk menjalankan agenda kebijakannya. Tapi hubungan antara Prabowo dan Jokowi ini juga perlu diperhatikan. Kalau hubungan mereka tetap baik, mungkin PDIP lebih mudah untuk menerima ajakan Prabowo untuk bisa bergabung dalam koalisi. Walaupun ya sulit. Tapi sebaliknya, kalau hubungan mereka ini menjadi buruk atau ada jarak pendapat yang berbeda yang signifikan, PDIP mungkin harus akan lebih berhati-hati untuk menentukan posisinya mereka. Karena nggak mungkin akan ada matahari kembar, nggak mungkin ada dua orang yang memimpin. Jadi, Prabowo juga perlu memperhatikan peran Jokowi setelah masa jabatan presidennya berakhir. Jokowi tetap menjadi tokoh politik yang memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan pendukungnya, PDIP. Prabowo harus bisa memastikan bahwa koalisi yang dibangun gak akan merugikan kepentingan Jokowi. Kalau dirasa ya, Jokowi ini dia merasa kepentingannya terancam, tentu dia bisa mempengaruhi sikap dari partai untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Selain itu, Prabowo ini juga harus banyak pertimbangan kemungkinan munculnya kekuatan politik baru dari pihak oposisi. Ini kalau nih ya, PDI Perjuangan nggak bergabung dalam koalisi. Terus mereka membentuk blok oposisi yang kuat bersama partai-partai lain. Hal ini tentu pasti bisa menyulitkan pemerintahan Prabowo dalam menjalankan agenda kebijakan politiknya. Di sisi lain, Prabowo memiliki kesempatan untuk menciptakan hal baru dalam politik Indonesia dengan bisa bekerja sama tentunya dengan partai PDI Perjuangan. Keduanya memiliki basis massa yang kuat dan berbeda, sehingga kerjasama mereka ini bisa menciptakan sebuah harmoni politik yang stabil di Indonesia. Dalam hal menghadapi tantangan tersebut, Prabowo perlu menjaga komunikasi yang baik dengan Jokowi dan tentunya PDI Perjuangan. Dia harus bisa membangun kepercayaan dan menjelaskan visi serta misi pemerintahnya secara clear. Komunikasi terbuka dan transparan dengan semua pihak ini akan membantu bisa menghindarkan dia dari kesalahpahaman dan justru memperkuat kolaborasi. Prabowo juga harus memperlihatkan kemampuannya untuk bisa mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan ideologi yang berbeda. Tentu dengan membuktikan bahwa dia dapat memimpin dengan bijaksana dan inklusif.
Prabowo akan dapat membangun kepercayaan dari banyak pihak, termasuk PDI Perjuangan. Secara keseluruhan, masa depan koalisi Prabowo akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk bisa menjalin hubungan baik itu dengan Jokowi maupun dengan PDI Perjuangan. Keputusan ini akan berdampak besar pada sebuah stabilitas politik dan keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periodenya dia. Sebenarnya ya, menurut saya sih ini ya, Pilpres 2024 itu bukan semata-mata untuk memenangkan Prabowo Gibran, tetapi ambisi pribadi seorang Jokowi untuk bisa melanggengkan kekuasaan. Ambisi untuk bisa berkuasa tidak tersampaikan karena ya kita sama-sama tahu terjanggal oleh aturan yang ada di dalam konstitusi. Walaupun sudah diatur oleh konstitusi, tapi ya tetap aja dicari celahnya untuk bisa dilanggar. Kalau menurut fans beratnya Jokowi, hal tersebut bisa dianggap sesuatu yang lumrah. Terserah sih ya. Tapi ingat, rakyat tidak selamanya bisa dibohongin, bisa digoblok-goblokin, dan bisa diakali. Sejarah bangsa ini akan terkuak dengan sendirinya. Cepat atau lambat, masyarakat akan paham dengan situasi politik di negara kita. Seperti cerita di sebuah negara yang jauh di sana. Sebuah negeri yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, masyarakat lemah dan tidak berdaya, dibiarkan hidup tanpa perhatian dari pemerintah. Kenapa saat pemilu 2024 berakhir, nggak ada lagi tuh yang peduli dengan rakyat kecil. Nggak ada lagi bansos yang diberikan pada rakyat. Bansos dari istana dikucurkan menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari silam. Itu menjadi bukti bahwa sekarang ya nggak ada lagi tuh bansos-bansos. Justru yang ada harga bahan-bahan pokok pasca pemilu justru meningkat, melonjak drastis. Semua harga pada mahal. Harga beras terus naik, harga minyak goreng, gula pasir, dan harga sembako, serta kebutuhan pokok lainnya itu mengalami naikan. Belum lagi naiknya gas dan bahan bakar minyak, serta tarif listrik. Bentar lagi, BBM murah yang bersubsidi akan dihapus dan diganti Pertamax Green yang katanya harganya sekitar 13.900 per liter. Pasti akan semakin menambah daftar panjang bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang semakin nggak terjangkau harganya. Harga mahal mah ya yang menderita rakyat kecil, yang pasti penghasilannya pas-pasan. Beda dengan pelaku elit politik seperti Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada saat itu. Dan juga Presiden Jokowi yang pada saat ini yang terus melakukan manuver politik di akhir-akhir ini. Yang terbaru, Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto akan menjalin komunikasi lewat Puan Maharani. Dimungkinkan akan merencanakan pertemuan antara Prabowo dan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dia mengatakan partainya akan mengajak semua kekuatan dan semua pimpinan untuk membangun Indonesia ke depan. Termasuk upaya pendekatan kepada beberapa partai politik. Nggak hanya ke PDIP aja. Tapi Prabowo akan merangkul seluruh pihak yang telah dia siapkan. Statementnya seperti itu. Prabowo juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau yang kita kenal sebagai Caimin. Dia bertolak berangkat ke markas PKB di Menteng, Jakarta Pusat pada 24 April lalu. Nah, Caimin ini menyambut kedatangan Prabowo. Keduanya bersalaman, berpelukan, saling cipika-cipiki, dan akhirnya masuk ke sebuah ruang meeting. Partai Nasdem dengan Ketua
Surya Paloh juga gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Surya Paloh diketahui pada 25 April datang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara. Lantas gimana dengan Jokowi yang hanya tinggal 6 bulan lagi nih menjabat sebagai Presiden Indonesia? Ya, kita tahu bahwa Jokowi sudah nggak lagi di PDI Perjuangan. Lalu kemana Jokowi? Apakah Jokowi akan berlabuh ke Golkar atau ke PSI? Kalau ke Golkar terlalu sulit dan ke PSI terlalu kecil. Ketika masa jabatan Jokowi habis, ya, tentu Jokowi akan membutuhkan partai politik untuk bisa mengawal program-program pemerintahannya yang belum selesai, serta menyangkut dengan kepentingan lainnya. Hubungan renggangnya Jokowi dengan PDI Perjuangan ini ngebuat yang bersangkutan butuhkan partai politik. Golkar untuk saat ini dekat dengan Jokowi. Apakah Jokowi bergabung ke partai Golkar? Ya lihat aja nanti saat Munas Golkar di Desember 2024. Jokowi nggak akan masuk Golkar kalau sudah tidak menjabat presiden. Tapi lain lagi ceritanya kalau Munas Golkar diajukan bulan September 2024. Bisa jadi, ya kan, Jokowi masuk ke Golkar, menguasai Golkar. Bisa jadi. Kenapa Jokowi nggak tertarik untuk masuk ke Gerindra? Padahal partai ini mempunyai hutang budi ke Jokowi. Jokowi butuh partai ya, untuk kendaraan politiknya di masa depan. Tapi nggak mungkin melirik Gerindra. Karena apa? Karena Gerindra ini masih ada Prabowo yang menjadi sosok kuat sebagai pimpinan partainya. Kalau seorang presiden nggak punya partai politik, nggak punya kekuatan di parpol, maka dia akan menjadi lemah. Bisa jadi cuma jadi sebagai mainan doang. Selain itu, Prabowo malah menjalin kerjasama dengan PDIP. Dan kali ini nggak mungkin dilakukan sama Jokowi. Sepak terjang dua sosok politik antara Jokowi sama Prabowo ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa di Indonesia ada dua kekuatan besar. Jokowi tentu nggak selesai hanya sebagai seorang pensiunan mantan presiden. Drama-drama politik Jokowi terus dibuat, bisa jadi tidak melibatkan Prabowo dan Gerindra. Paslon 02, Ketum Gerindra dibuat menang dia 58%. Walaupun angkanya ya agak ajaib. Tetapi problem suara partai Gerindra di parlemen ini hanya 14%. Jokowi malah tertarik sama Gerindra yang memperoleh suara di parlemen di atas 15%. Nah, makanya Pilpres 2024 itu sebenarnya bukan kemenangan Prabowo. Tapi menurut saya ini kemenangan Golkar yang berhasil mengusung Gibran, anak kandung Jokowi. Karena Jokowi ikut cawe-cawe ya, supaya anaknya bisa jadi cawapres, bisa mendampingi Prabowo. Politik di Indonesia memang sangat membingungkan bagi orang-orang awam. Kenapa? Penuh intrik politik dan ambisi kekuasaan. Kalau dua kekuatan besar antara Jokowi dan Prabowo benar-benar bisa terjadi nih, ya, maka akan ada persaingan dalam menentukan arah politik. Sekilas tampak yang jadi presiden nih Prabowo, wakilnya Gibran. Tapi yang berperan mengendalikan Gibran tentu menurut saya adalah Jokowi. Gibran ini hanya tinggal duduk manis di ruangan wakil presiden, sementara yang bekerja Jokowi di luar ruangan wakil presiden. Kalau mereka berdua nggak cocok, pasti ada dua kekuatan yang bisa menimbulkan konflik. Nah, maka saat itulah konflik nggak akan bisa dihindarkan antara dua kepentingan itu. Makanya, bikin penasaran nih ya. Nunggu apa-apa yang nggak bisa dikompromikan dari dua kepentingan itu. Dari dua orang itu. Oke, sekian bahasan kita kali ini. Kita akan
jumpa lagi pada topik-topik yang menarik. Terima kasih.